Janjian. Siang hari setelah selesai dengan pekerjaan, aku menyempatkan diri pergi ke kafe tempat di mana aku bertemu gadis mirip Vera itu. Aku ingin melihatnya lagi, atau mungkin aku bisa sedikit mengobrol dengannya dan bertanya-tanya tentang siapa dia sebenarnya. Aku ingat dengan cerita Larissa tentang Vera yang memiliki kembaran bernama Farah itu, semalaman membuatku penasaran. Jadi, aku memutuskan hari ini untuk kembali datang ke kafe dan bertemu dengannya. Aku membawa mobilku pelan. Jarak ke kafe tidak begitu jauh, hanya kurang dari 1000 meter saja dari kantor, sehingga aku tak perlu terburu-buru. Aku penasaran, apakah dia memang saudari kembarnya Vera atau bukan? Tapi bagaimana aku bisa membuktikan faktanya? Apakah aku harus membuka bajunya dan mencari tanda lahir di bahu kirinya? Konyol! Dia. Ada sebuah panggilan masuk untukku. Aku memeriksa panggilan dari siapa? Rupanya dari Fandi. Aku memasang earphone di telingaku dan menerima panggilan darinya. Jas, lu nanti sore ada waktu gak? Fandi langsung bertanya. Kenapa memangnya? Gue mau adain acara makan malam sama keluarga besar gue di rumah. Gue sengaja undang lu karena lu selalu bilang kalau lu suka kumpul-kumpul dengan yang namanya keluarga besar. Kira-kira lu bisa datang gak? Bawa Larissa sama Darren juga kalau misal bisa. Ah ya, insya Allah gue bisa. Gue akan bawa Larissa sama Darren juga. Syukur deh kalau lu bisa. Gue kira gak akan bisa karena bos yang satu ini sibuk terus. Hahaha. Bisa aja lu. Gue usahain bisa kalau ada kumpulan keluarga gitu. Lu kan tahu sendiri gue ini butuh keluarga meskipun keluarga KW. Hahaha. Lu kira keluarga gue produk ya? Ada KW-nya segala. Sialan. Hahaha. Kami tertawa bersama. Memang sangat asyik jika mengobrol dengan Fandi. Dia orangnya mudah tertawa dan tak jarang bertingkah konyol saat bersamaku. Oh iya, Van. Ada sesuatu yang mau gue omongin sama lu. Aku mengakhiri tawa. Soal apa? Tanyanya. Aku sedikit ragu untuk mengatakannya. Apakah tak akan masalah jika Fandi mengetahui tentang Farah? Masalahnya, Fandi masih sangat mencintai Vera. Walaupun sahabatku itu telah tiada. Aku takut jika Fandi tahu tentang Farah. Dia akan merasa Vera masih hidup dan jatuh cinta pada Farah yang sangat mirip dengan Vera itu. Jika sudah begitu, maka kehancuran untuk hubungan Fandi dan Leila pun sudah bukan hal yang bisa dihindari lagi. Kasihan Leila nantinya. Lu kok malah diam sih? Katanya mau ngomong sesuatu. Fandi bertanya karena aku tiba-tiba diam. Gue bingung mau mulai dari mana. Gue takut malah membuat huru-hara antara hubungan lu sama Leila. Jawabku. Memangnya ada apa sih? Kenapa tiba-tiba terjadi huru-hara? Sebenarnya apa yang mau lu bilang? Aku kembali diam, lalu menghentikan mobilku di tepi jalan, supaya aku bisa berbicara dengan Fandi lebih lama. Jas, lu ada masalah apa sih? Sampai-sampai harus gantung obrolan kayak gini? Ngomong aja kenapa sih? Nada suara Fandi terdengar kesal. Tentu saja kesal, karena aku yang mengajaknya bicara, tapi aku yang terdiam. Van, lu tahu sesuatu tentang masa lalu Vera gak? Tanyaku kemudian. Vera? Ya tahu banyak. Gue kan pacarnya. Dia banyak cerita kok sama gue. Emangnya kenapa? Lu tahu gak kalau dia punya saudara? Ya tau lah. Dia kan punya 2 adik. Gue juga sering banget ketemu mereka. Ngaco aja pertanyaan lu. Masa iya gue gak tahu dia punya adik? Apa lu tahu dia punya kembaran? Seketika Fandi diam. Dia tak berkata apapun lagi. Aku jadi merasa tak enak. Mungkin Fandi teringat kembali pada Vera. Van, lu masih di sana? Tanyaku. Ya. Kenapa lu tiba-tiba tanyain itu? Tanyanya. Gini, kemarin gue ke cafe buat pertemuan sama klien. Di cafe itu gue lihat sosok yang sama persis dengan Vera. Meskipun gue gak yakin kalau dia kembaran Vera atau apa. Karena yang gue tahu Vera gak punya kembaran. Awalnya gue pikir itu cuma kebetulan aja. Seseorang yang mirip Vera itu gak ada ikatan apapun dengan Vera. Tapi, semalam gue cerita ke Larissa tentang cewek itu.
Gue tercengang karena Larissa bilang kalau Vera pernah cerita punya kembaran. Aku menjelaskan apa yang ingin aku katakan sejak tadi. Fandi kembali diam. Apakah dia juga sama terkejutnya? Vera memang punya kembaran, Jas. Ucap Fandi kemudian. Aku terkejut. Jadi Fandi sudah tahu kalau Vera punya kembaran. Lalu, kenapa hanya aku yang tidak tahu? Gue sama Vera selalu berbagi cerita setiap saat kita ketemu. Dia gak pernah sembunyiin apapun dari gue termasuk masa kecilnya. Dia pernah cerita bahwa dia punya saudara kembar yang dipisahkan karena kembarannya diadopsi sama orang lain dan hingga dewasa mereka gak pernah ketemu lagi. Gue juga awalnya gak percaya dengan cerita Vera. Tapi dia nunjukin foto masa kecil mereka ke gue dan memang benar mereka kembar. Tambah Fandi. Aku tak habis pikir. Mengapa mereka tak pernah memberitahuku tentang itu? Bukankah aku ini bagian dari mereka juga? Jeti, lu udah tahu tentang itu? Tanyaku. Ya, mungkin gue yang dia kasih tahu sebelum Larissa. Karena waktu itu dia bilang gak ada yang tahu selain gue di sekitarnya. Terus, kenapa dia gak pernah kasih tahu gue tentang itu? Gue ini sahabatnya. Apa gue gak dianggap? Aku sedikit kesal. Merasa tak dianggap sebagai seseorang yang penting bagi Vera. Aku ingin protes saja padanya. Tapi apalah dah. Vera juga sudah tiasa. Gue gak tahu alasannya apa. Tapi kayaknya Vera sengaja gak cerita karena memang lu gak pernah bertanya tentang masa kecilnya. Vera selalu bilang kalau lu itu orang yang pendiam. Gak banyak ngomong dan introvert. Beda dari yang sekarang. Mungkin karena itu juga Vera ngerasa aneh kalau tiba-tiba harus cerita. Sedangkan lu sendiri gak bertanya. Fandi menuturkan pendapatnya. Ah, kalau seperti itu. Memang ada benarnya juga. Aku memang tak banyak bicara saat masih menjadi sahabatnya. Tidak seperti sekarang ini. Aku dan Vera hanya akan mengobrol tentang sesuatu yang baru. Maka dari itu aku tak tahu masa lalunya karena kami tak pernah membahas itu. Jeti, di mana orang yang mirip Vera itu? Fandi kemudian bertanya tentang gadis mirip Vera. Di Cafe Holland, gue sekarang lagi mau ke sana. Kalau lu mau lu bisa datang kemari. Kita ke sana barengan. Oke, lu kirim aja lokasi lu sekarang di mana. Nanti gue ke sana nyusul. Oke. Aku mematikan sambungan teleponnya. Aku mengirimkan lokasiku berada pada Fandi, agar dia bisa dengan mudah menemukanku yang belum sampai di Cafe Holland. Sekitar 25 menit kemudian, sebuah mobil hitam datang ke arahku. Itu adalah mobil Fandi, yang aku tunggu-tunggu ternyata datang juga. Ketika telah berada di depanku, Fandi turun dari mobilnya dan menghampiri aku yang masih berada di dalam mobil. Tok tok tok. Fandi mengetuk jendela mobilku. Aku membukanya. Naik ke mobil gue aja. Kita ke sana pakai ini biar enak. Ajakku. Fandi tanpa berkata pergi ke arah samping dan naik. Dia duduk di samping kemudi. Aku melajukan kembali mobilku menuju ke Faye. Lu yakin dia mirip banget sama Vera? Fandi bertanya. Sure, bukan mirip lagi menurut gue. Tapi ketipek Vera banget. Gue jadi penasaran banget pengen lihat. Semirip apa dia sama Vera. Pokoknya lu bakal melongo deh kalau lihat dia langsung. Karena dia beneran sama. Aku yakin sekali Fandi akan melongo melihat gadis itu. Kami tiba di depan cafe dan segera memarkirkan mobil. Aku dan Fandi turun dan masuk ke dalam cafe. Memilih tempat duduk di dekat jendela. Aku dan dia duduk berhadapan. Yang mana? Tanyanya, melirik ke sana kemari mencari sosok gadis mirip Vera itu. Dia pelayan cafe ini? Siapa tahu aja nanti dia keluar buat layani kita. Jawabku. Karena, kemarin pun aku melihatnya saat dia datang untuk melayani aku dan klien. Siapa tahu saja kali ini dia juga keluar, sehingga kami dapat bertemu dengannya secara jelas. Fandi terus menoleh ke sana kemari, seakan tak sabar ingin bertemu dengannya. Tak lama kemudian, datang seorang pelayan cafe perempuan, namun bukan gadis itu. Fandi terlihat kecewa sekali, karena yang dilihatnya bukan yang aku maksud. Aku juga jadi ikutan celingak-celinguk mencari sosok gadis itu. Apakah dia tak masuk kerja hari ini? Mau pesan apa, Pak?
Tanya pelayan tadi. Saya mau latte aja. Jawabku. Pelayan itu beralih pada Fandi, menanyakan apa yang ingin dipesan oleh Fandi, tapi Fandi menggeleng, tak mau memesan apapun. Pelayan tadi pergi untuk mengambilkan pesananku. Aku melihat Fandi terdiam. Kepalanya menunduk, dia pasti kecewa karena tak dapat melihat kembaran Vera itu. Aku jadi menyesal sekali telah memberitahu Fandi tentang gadis itu, harusnya cukup Lisa saja yang tahu. Beberapa menit kemudian, seorang pelayan membawakan pesananku, seketika itu juga aku tersenyum simpul. Karena yang aku lihat adalah gadis yang sejak tadi kami tunggu-tunggu. Aku mencolek Fandi yang tak bersemangat. Aku ingin dia melihat sosok yang sama dengan kekasihnya. Fandi masih tak bersemangat, namun mengangkat kepalanya juga dan melihat ke arah gadis itu. Saat melihat gadis itu, Fandi membulatkan matanya lebar dan tak berkedip. Dia pasti terkejut sekali melihatnya. Tatapan matanya tak berlari dari gadis itu. Silakan. Gadis itu menyajikan latte pesananku. Senyuman ramahnya menghiasi wajah cantiknya. Terima kasih. Ucapku. Sama-sama. Walaupun gadis itu tidak menyadari tatapan Fandi padanya, tapi aku tahu kalau Fandi terkesima melihatnya, hingga enggan mengalihkan pandangannya. Saya permisi. Gadis itu permisi hendak pergi. Maaf. Ucap Fandi gugup. Gadis itu berbalik kembali dan menatap Fandi. Ya, butuh sesuatu? Tanya gadis itu pada Fandi. Bisa bicara sebentar? Fandi tak basa-basi. Gadis itu menatap heran. Mungkin aneh ketika ada seorang pelanggan yang meminta bicara dengannya, padahal tidak saling kenal. Aduh, maaf ya. Saya lagi kerja. Kalau saya ketahuan ngobrol dengan pelanggan, bisa-bisa saya kena kau tegur. Gadis itu menolak halus. Saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan kamu. Apa kamu punya waktu sebentar saja untuk bicara dengan saya? Kalau bisa, saya akan tunggu kamu di luar. Fandi tidak menyerah. Gadis itu berpikir dulu. Baik, mau ketemu di mana? Tanyanya. Di restoran seberang sana itu saja. Saya akan tunggu kamu di sana. Fandi menunjuk sebuah restoran yang berada di seberang kafe tempat kami berada. Oh, baik. Tapi saya hanya bisa datang setelah jam istirahat. Kalau sekarang saya belum bisa. Gak apa-apa. Kapan jam istirahatnya? Sekitar setengah jam lagi. Baik. Saya akan tunggu di sana. Kamu langsung saja ke sana nanti. Gadis itu mengangguk setuju. Dia lalu pergi ke bagian dapur. Setelah janjian dengan gadis itu, aku meneguk latte milikku dan pergi dengan Fandi ke restoran tadi untuk menunggu gadis itu datang.